Ya, halo teman-teman. Kembali lagi di acara workshop Komunitas Kadar Indonesia Developer. Eh, kita akan lanjutkan workshop ICANN yang ketiga. Oke, sebelumnya saya mau sedikit review. Oke ya, buat teman-teman yang baru pertama kali eh, mendalami teknologi Cardano, teman-teman eh, bisa akses Cardano Academy. Ini ada course dari Cardano Academy Foundation. Kemudian teman-teman juga bisa lanjut untuk eh, belajar di Lotus Project Based Learning 2024. Ini course untuk teman-teman bisa belajar dasar-dasar bagaimana cara kerja transaksi, bagaimana cara minting token, kemudian berinteraksi dengan smart contract atau validator di Cardano. Kemudian teman-teman juga bisa akses Cardano Developer Portal. Jadi di sini teman-teman bisa dapat informasi eh, apapun yang berhubungan dengan bidang developer di Cardano. Kemudian teman-teman juga bisa cek di Builder Tools. Di sini tools, library, SDK eh, untuk pengembangan di Cardano. Dan eh, teman-teman juga bisa cek di dokumentasi resminya dari ACAN. Di sini lengkap ya, dokumentasi sintaks-sintaks untuk bahasan pemrograman iCANN. Oke. Jadi hari ini kita akan lanjutkan eh, dengan Mas Aryadi yang akan memberikan kita tutorial untuk membuat smart contract di Cardano menggunakan bahasan programan iCANN. Oke, tanpa berlama-lama, ya silakan Mas Aryadi. Oke, terima kasih Bro Valdrian. Halo semuanya, saya Aryadi. Hari ini kita akan melanjutkan kontrak yang sudah kita buat pada sesi sebelumnya. Mungkin saya izin share screen dulu. Nah, kalau kita ingat di sesi sebelumnya kita udah bikin kontrak. Di ini sifatnya on-chain, tapi kita belum buat off-chain-nya. Mungkin saya review sedikit lagi struktur projectnya. Jadi untuk sekedar refreshing aja, cara untuk menginitiate menginit project icon itu dengan cara icon new, lalu GitHub username, lalu terakhir project name. Nah, sekali lagi kalau di icon itu konvensinya huruf kecil underscore. Nah, sesi sebelumnya kita sudah buat, bisa di-review nanti. Tonton video sebelumnya kalau mau, boleh. Nah, nanti kalau kita sudah buat projectnya, itu isinya seperti ini. Saya sudah buka di VS Code, nama projectnya Hello Icon. Dia ini ada folder GitHub Workflows, ini dibuat di generate oleh Icon New. Dia ini fungsinya pada saat kita commit dan push ke GitHub nanti dia akan menjalankan tes. Di sini kita setting versionnya, lalu ada beberapa komen bawaan yang nanti akan running di GitHub Action. Lalu selain itu ada folder build ini nggak ada kalau kita baru buat, ini adalah hasil build kontrak kita. Yang ada itu lib slash nama project kita. Itu folder kosong. Nah, kita buat sendiri modul-modulnya apa yang kita perlukan untuk kebuatan smart contract kita. Nah, untuk off-chain ini juga nanti materi hari ini. Jadi ini kita buat sendiri. Nggak harus ada di dalam sini sih. Bisa bisa di directory lain yang benar-benar di luar directory kontrak ini. Tapi untuk kebutuhan eh, training ini dijadikan satu project saja antara smart contract-nya dengan off-chain. Lalu kemudian di berikutnya itu ada folder validators. Di sini kita bisa bikin modul. Nah, extension filenya sama .ak. Di sini kita bisa taruh macam-macam validator. Ada spending validator, minting validator, staking validator. Nah, lalu kalau git ignore ya ini standar. Ini kalau kita commit ke git, ini yang ada di sini akan di ignore. Lalu ada icon lock. Ini juga hasil generate saat kita nge-build eh, project on-chain kita icon. Nah, lalu icon tombol ini fungsinya mirip kayak package JSON kalau di Node.js.
Di sini kita definisikan stdlib yang kita pakai, lalu kalau ada dependensi kita definisikan di sini. Repository name-nya juga, description-nya juga. Untuk license ya ini hasil generate dari Icon. Lalu Plutus JSON ini hasil generate saat kita nge-build nanti. Ya, di sesi sebelumnya kan kita sudah build, jadi ini sudah ada filenya. Lalu readme ya ini file hasil generate juga. Nah, smart contract kita saat ini posisinya itu ada di validator hello.ak. Saat ini kita baru punya satu spending validator. Sekali lagi, kalau spending validator itu parameternya ada 3, datum, redeemer, dan script context. Yang mana returnnya pasti boolean. Nah, review kembali di sesi sebelumnya, kita kan mau bikin smart contract yang hanya bisa di withdraw oleh pubkey hash ini. Pubkey hash itu adalah jadi kalau kita connect ke wallet di Cardano yang ADDR sekian, mungkin saya bisa kasih tunjuk. Nah, yang ADDR test ini, nah ini sebenarnya ada istilahnya versi hashnya, namanya pubkey hash, public key hash. Nah, public key hash itu yang nanti kita akan lempar sebagai parameter. Jadi hanya pubkey hash yang kita definisikan saat kontrak itu dibuat yang bisa mewithdraw. Jadi fungsi dari spending validator itu memvalidasi apakah suatu UTXO di dalam kontrak bisa di spend, bisa di withdraw. Nah, UTXO itu eh, ya dia itu adalah apa ya? Kayak logical compartments lah di dalam smart kontrak kita gitu. Jadi smart kontrak kita isinya nggak cuma satu kayak account, tapi ada list of UTXOs begitu. Nah, lalu logic yang kita sudah buat di sesi sebelumnya itu ya sederhana saja. Kita cuma mengecek di dalam script konteks ini apakah eh, ada package di dalam extra signatories. Nah, lalu mungkin sebagai tambahan kalau di sesi sebelumnya kan ini datum dan redeemer data ya. Nah, mungkin supaya untuk lebih clear aja, kalau saat ini kita belum pakai datum dan redeemer, itu bisa pakai void. Walaupun kalau pakai data ya nanti ya nggak masalah karena apapun yang dilempar dari option itu nggak akan dicek di logic kita saat ini. Nah, lalu sebagai tambahan mungkin kita bisa nambahin logic. Jadi di dalam script purpose ini, eh, di dalam script konteks ini ada yang namanya purpose. Nah, jadi mungkin bisa dibuka dokumentasinya mungkin agak ini sih kalau mau di browse dari script konteksnya. Nah, ini kan script konteks dia itu isinya ada transaction dan script purpose. Transaction purpose. Nah, ini yang kita cek nih purpose ini. Sini ada purpose apabila dia itu sifatnya spend. Lalu kalau kita lihat nih definisi script purpose, itu kan ada mint, ada spend, ada withdraw from sama publish. Nah, kalau spend ini ada satu parameter aja yang namanya output reference. Nah, ini adalah UTXO yang akan kita consume. Nah, cuman di saat ini kita nggak untuk kebutuhan ini kita nggak validasi TXO-nya, jadi pakai underscore aja. Jadi itu artinya wildcard aja, nggak dipakai. Nah, lalu ini icon nih ada update ya. Saya kurang nggak sih sejak versi kapan. Jadi kalau kalau misalkan ada kayak gini, kita belum import, dia ada otomatis ada suggestion-nya ya. Jadi udah mirip banget lah kayak Node.js. Di saat kita save, lalu apalagi yang kurang, dia bisa suggest lagi. Jadi ya udah lumayan enak lah. Udah jauh lebih enak lah dibanding dulu-dulu. Nah, lalu membahas soal upgrade soal icon, ini dia ada keluar versi baru juga sih sejak sesi kita sebelumnya di 3 minggu lalu. Nah, jadi kalau kita browse ke stdlib, mungkin saya bisa share linknya. Hmm. Oh ya, kalau ada pertanyaan boleh langsung di interrupt aja ya, Bro Adrian. Terima kasih. Oke. Iya. Nah, ini dia ada breaking changes sih di stdlib yang terbaru versi 190. Jadi kalau di sesi sebelumnya kan kita masih pakai yang 180. Nah, ini udah saya upgrade pakai 190. Itu nggak kompatibel dengan icon yang lama.
Nah, jadi itu bisa 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 dipastikan lah versi icon masing-masing. Cara cara ngeceknya itu pakai icon minin version. Saran saya sih upgrade sih. Nah, ini dia sendiri udah keluar 1029, cuman saya belum upgrade, masih di yang 1028. Tapi yang 1028 ini sudah kompatibel dengan STD yang terbaru. Tapi kalau pakai STD yang lama itu ikonnya juga paling maksimal yang 1026. Dia ini nggak kompatibel antara dua ini. Itu aja notnya. Nah, kalau kalau mau lihat breaking changes-nya apa, itu ada di GitHub repo-nya Icon. Ini saya bisa tunjukin di release. Nah, di sini ada breaking changes nih. Saya share link-nya. Jadi dia itu ada perubahan tipe data kok dari minted value. Jadi di dalam script konteks ini kan dia ini objek yang besar nih. Dia itu ada mengandung informasi salah satunya token yang akan kita mint. Nah, tipe data dari token itu diganti sama dia. Dari tadinya tuple, sekarang jadi dia bikin tipe data baru namanya pair. Lalu dia juga bikin alias namanya pairs. Pairs ini list of pair. Nah, itu breaking changes. Lalu juga di dictionary juga ada perubahan nama function yang tadinya from list sekarang jadi from pairs dan returnnya jadi tipe data pairs, udah bukan list lagi. Nah, yang ada tulis tadinya tulis jadi sekarang jadi two pairs. Gitu. Yang intinya tadinya list diubah jadi pairs yang kaitannya dengan dengan kebutuhan minting tadi. Nah, untuk di sisi kalau ini kan STD limnya di sisi iconnya sendiri dia juga ada mention sih. Eh, Breaking changes-nya itu bisa saya share juga dengan. Nah, tapi kan dia di versi 1028 ya. Nah, ini. Cuman ya ini sih, kalau icon ini karena dia masih sedang aktif dikembangkan ya kita mesti rajin-rajin baca ini kalau dia rilis baru ada apa update-nya gitu. Yang ya 1029 sendiri saya belum upgrade sih, tapi kelihatannya nggak ada breaking changes sih. Ya ada breaking changes kemarin di 1028. Oke. Nah, lalu ini kalau udah eh, sekali lagi gimana nih? Ini kan logiknya udah jadi, lalu kita gimana build-nya? Itu pakai icon build. Defaultnya kalau kita pakai icon build ini shortcut dari icon build, jadi pakai icon build, sorry icon build sama icon B itu sama. Nah, tapi mereka ini by default kalau ada trace kayak gini dibikin silent sama dia. Jadi kalau kita mau nampilin ini misalkan itu nanti kita mesti bikin parameter, kita mesti tambahin parameter T verbose. Kalau mau lihat listnya bisa minta aja nanti dia kan akan komplain possible values itu silent, compact verbose, defaultnya silent. Kalau verbose itu ya sesuai namanya dia tampilin selengkap mungkin. Kalau compact itu hanya line number saja. Cuman ya itu preference masing-masing sih sukanya. Nah, kebutuhannya gimana sih? Yang pasti kalau untuk production nanti pasti silent, tapi untuk kebutuhannya kita pakai verbose aja. Karena yang ini agak kurang clear sih bagi saya. Nah, nah, terus nanti kalau udah icon T verbose itu outputnya ada di Lotus JSON tadi. Nah, saat ini kita baru punya satu kontrak, jadi cuma ada satu bytecode saja. Yang ini compiled codes, ada satu. Nah, lalu ini bytecode string inilah yang nanti akan kita copy ke dalam project Opchain kita. Nah, mungkin ini bisa saya hapus dulu, kita sama-sama buat dari awal. Jadi untuk Opchain-nya akan saya taruh di dalam folder yang sama dengan smart contract-nya, tapi bebas di masing-masing mau gimana. Lalu sekali lagi untuk optionnya kita pakai Next UI. Ini bebas sih, cuman eh, kalau saya baru nemuin ini ngerasa enak kalau mereka udah bikin skeletonnya lumayan lagi. Tapi di default aja, mau kasih namanya option.
Nah, ini package manajernya by di kalau di Node.js kan defaultnya npm ya. Bebas sih mau apa. Tapi untuk ini saya pakai Yarn. Oh iya Mas, sorry, mau konfirmasi lagi. Jadi itu yang compiled code itu muncul setelah kita kompilasi kode validator smart contract kita ya. Iya Dan betul. ini compiled code ini untuk integrasi dari off-chain ke smart contract-nya. Jadi off-chain ini UI-nya ya, front Iya end-nya gitu betul. ya. Betul. Oke, oke. Oke. Nah, ini kalau udah nanti kita masuk aja ke dalam foldernya. Lalu kalau yang pakai npm itu npm install, kalau pakai yang bisa yang aja atau npm i. Ini untuk memastikan dulu apakah jalan, seharusnya sih harus jalan sih. Nah, mungkin sambil nunggu ini balik lagi untuk sekedar refreshing apa sih yang kita buat ujung-ujungnya sebenarnya. Nah, ini kemarinnya saya udah bikin showcase. Nah, cuma nanti mungkin UI-nya nggak akan sama persis ya, karena yang ini dulu dibuatnya nggak belum belum pakai Next UI, tapi intinya mirip sih. Dan yang kita perlu itu ada dua wallet address ya. Misalkan kalau ini kan Nami cuma bisa satu account ya, jadi kalau ngikutin tutorial dari sesi-sesi sebelumnya, seharusnya kita udah punya satu Nami sama satu Eternal buat menampung dua address itu. Nah, ini kita connect aja ke Nami. Sebelumnya saya udah pernah connect, maka dia nggak pop up untuk otorisasi lagi. Tapi kalau baru pertama kali dia akan pop up, minta allow access untuk ke connect ke sini. Yang perlu dipastikan itu networknya harus preview, karena kita nanti mau interaksi di network preview. Jadi di Cardano itu testnetnya ada tiga sih sebenarnya. Tapi yang satu lagi kan untuk governance ya, Sanchonet. Jadi yang umum itu preprod atau preview. Nah, untuk ini kita pakai preview aja. Nah, jadi sebenarnya yang mau kita buat itu ujung-ujungnya, kalau kita holding suatu token namanya Mikey di sini, kalau ada token ini, nanti kita bisa withdraw funds, bisa staking, bisa withdraw stake gitu. Nah, ini di dua sesi sebelumnya kan eh, kita baru stake, lalu sini udah tampil reward sumnya ada 0,7 EDA, ini satu nilai list, control amount-nya 42 EDA plus reward-nya tadi. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan wallet yang connect ke sini nggak ada si key ini ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman di smart contract yang pertama kali kita buat ini kita nggak langsung se ini dulu. Jadi yang versi lebih simpel dulu validasi itu hanya menggunakan 4 key hash dulu. Jadi asalkan yang wallet yang kita gunakan untuk meng-create kontrak itu sama dengan yang withdraw, yaitu bisa untuk meng-withdraw. Gitu. Mungkin akan lebih clear kalau itu sambil jalan. Nah, kira-kira itu yang mau kita buat di ujung nanti. Mudah-mudahan keburu sih. Mungkin kalau nggak keburu ya saya bisa share code-nya aja atau ada sesi tambahan ya itu bisa didiskusikan lagi. Oke, harusnya yang tadi udah. Oke, udah kita coba jalanin aja. Nah, kalau ini dia udah bikinin skeletonnya karena saya pilih app router, jadi dia ada di folder app. Nah, dia udah buatin kayak gini, tapi kan kita akan mau buat off-chain sendiri, jadi akan ada komponen-komponen yang kita nggak pakai. Nah, itu dihapus aja, kayak misalkan about blocks pricing, itu bisa dihapus aja. Hmm, lalu untuk layoutnya, kan dia ada navbar dan footer. Nah, untuk kebutuhannya kita nggak pakai, jadi bisa dihapus aja. Yang kita pakai cuma main ini nih yang ada children.
lalu di page sendiri ini kan dia udah ada macam-macam. Ini bisa kita kosongin aja dulu. Lalu kalau Next.js ini kan dia itu by default server side ya, codingan kita. Nah, kita mau buat satu modul yang client side. Kalau saya sukanya dibikin satu ini namanya client sih. Terus client, lalu nanti tapi kita nggak langsung bikin di sini. Jadi kalau eh, biar preferensi ya, kalau preferensi saya sih bikin satu file lagi di root, misalkan namanya app.tsx. Nah, lalu nanti ini yang akan kita akan di sini. Nah, nanti kita akan kerja di file app.tsx ini. Nah, karena kita bikin file baru yang di root, ditambahin di tambahin dulu konfigurasinya. Pertama-tama nanti kita untuk ini kita butuh ubah targetnya jadi US Max, lalu ini dipakai bundler aja. Lalu supaya Tailwind bisa kenal, kita juga mesti tambahin di Tailwind config.js. Nah, di klien tadi kan kita belum belum isi definisinya. Nah, si klien ini yang nanti akan dipanggil oleh page tsx yang ada di root dari folder app ini. Nah, lalu ini nggak perlu dihafalin sih. Ini cuman boilerplate codes karena kita pakai JS. Nah, kita mau import nih modul app.tsx ini. Lalu SSR-nya dimatiin aja karena kita nggak pakai. Nah, terakhir yang mau kita return itu app. Nah, cuman harusnya kosong nih, ya, karena di app.tsx kita belum ada logic apapun, jadi masih kosong. Nah, coba kita browse ke Next UI buat copy salah satu komponen button aja. Nah, ini linknya saya share. Nah, mungkin buttonnya agak-agak menarik, warna-warni. Nah, ini di copy aja. Import button. Lalu seharusnya kalau berhasil nanti di page kita jadi ada button satu harusnya. Ya. Nah, tapi sejauh ini masih belum ada kaitan dengan Cardano nih. Nah, yang perlu kita lakukan adalah ini kita stop dulu. Kita kita install uh, library namanya itu Lucid Cardano. Ini kalau mau dibuka di npm.js, saya share linknya sebentar. Oke, jadi saya mau bantu jelasin ya, Bu Aryadi. Jadi ini yang dilakuin sekarang ini ceritanya sedang mengembangkan di bagian front end-nya ya, menggunakan Next.js. Ya, Kemudian tadi ada package Next UI ya. Itu jadi Next UI itu mirip kayak Bootstrap ya.
Sorry, saya Dan belum dia, pernah pegang Bootstrap sih, tapi ya intinya buat ngebantu kita kembangin UI sih supaya nggak basic HTML aja. Dan ini enaknya nah, dia udah bikinin skeletonnya ini, udah ada strukturnya. Dibanding kalau kita oke. mesti pakai misalkan create React App tuh, lalu mau bikin UI-nya, nah itu kan mesti setup tailwind-nya lagi segala macam. Kalau ini dia udah tetapin semua. Gitu. Ini berarti tanpa Tailwind langsung pakai Next.UI ya? Next.UI itu memanfaatkan Tailwind, cuman dia udah installin. Kalau kita pakai Next.UI init, nah dia pokoknya udah jadi lah skeletonnya. Oh, oke. Jadi kita Berarti udah proses. satu komponen ya, dan Iya, udah di stylingnya sama Tailwind itu. iya. Oke, oke. Nah, lalu pertama-tama ini tadi kan kita udah install Lucid Cardano. Apa yang kita butuhkan? Pertama-tama tentu kita butuh Connect Wallet. Nah, kalau sebelumnya di Mesh itu mereka udah bikinin komponen yang kita tinggal pakai. Kalau di Lucid enggak sih, jadi kita bikin sendiri. Jadi, tapi kelebihannya ya kita bisa custom sesuka kita sih. Cuman ini ya paling kita pakai list of button aja. Nah, caranya gimana? Nah, ini mungkin agak-agak lucu nih kelihatannya di awal. Jadi import from Lucid Cardano. Kelihatannya kan kita nggak import apapun ya di sini ya. Tapi nanti dengan kayak gini aja, si Lucid ini akan menginjek objek Cardano ke dalam objek window. Mungkin lebih clear kalau dia ini. Nah, jadi use effect kosong. Nah, ini kan artinya kan akan ada suatu logic yang berjalan pertama kali, sekali aja saat page-nya itu di load. Nah, kalau kita lihat di sini ada window dot Cardano. Jadi dia nambah nih objek Cardano di sini. Misalkan kalau kita nggak ada import, ya ini nggak ada Cardano gitu. Nah, di dalam Cardano ini lah ada informasi list dari wallet yang diinstal. Nah, cuman kalau mau lihat isinya apa, boleh, cuman mungkin ada dia ini objek sih. Jadi akan ada list of wallet dan objek-objek lain sih. Tapi nanti kita bisa filter sih untuk ngambil eh, wallet yang diinstal di browser user. Ya, si compile. Nah, ini ada Yoroi, ada Flynn, ada Eternal, lalu ada beberapa objek lain. Nah, ini kita filter aja, cara filter gimana. Nah, kalau kita buka nih definisinya, si Cardano, dia ini kan ada yang kayak gini ya. Kalau saya bisa suka copy ini keluar deh. Karena dia somehow dia nggak buatin tipe datanya, tapi ya nggak apa-apa, di copy aja. Jadi kita bikin type wallet, sama definisinya, kayak yang dia buat, wallet API, kita import dari Lucid. Nah, hanya wallet extension yang ada informasi API version. Jadi biasanya kalau lihat-lihat sampel codingan orang, dia itu akan bikin looping di sini. Lalu jika ya, window Cardano API version, jika dia ada API version, nah baru kita tampung. Nah, kalau dia ini adalah wallet, nah kita bikin aja array di sini atau list, terus window Cardano. Nah, nanti hasil dari collection ini kita tampung ke dalam state wallet. Nah, wallet ini yang tipe data yang kita copy tadi ya dari si definisi si lucid itu. Nggak harus kayak gini ya logiknya, cuman ya bebas sih bagaimana. Cuman salah satu caranya untuk nampung ya seperti ini. Kita bikin si namanya wallet, lalu set wallet. Lalu kan kadang kalau objek ini bisa bisa nggak ngurutnya, jadi walletnya kita sort dulu aja, biar enak gitu urutannya alfabetik. Nah, tiap wallet ini kan pasti ada wallet name yang unik.
karena nggak mungkin sih harusnya ada dua wallet extension yang sama namanya. Ada pertanyaan nih, Bro Riyadi, dari Mas Wida, Oke. itu wallet yang kedetek sama Libra ini yang ada di itu ya, berarti di mana? Di extension Google Chrome di browser kita gitu ya. Iya, di browser kita. Saat ini saya ada 4 wallet yang terinstall, ada Eternal, ada Nami, ada Yoroi, sama Flink. Nah, jadi nanti value-nya ini akan beda-beda di komputer masing-masing, atau bahkan di browser masing-masing. Misal di Google Chrome sih cuma ada 2 extension, nanti akan munculnya 2 doang. Nah, nanti mungkin bisa dibandingkan habis ini deh sebentar. Oke. Itu semua wallet Cardano yang support extension di browser pasti kedetek kan ya? Yang memenuhi CIP 30. Nah, CIP 30 itu mungkin Bro Fadrian bisa bantu ya, CIP 30. Oh, oke. Iya, saya bantuin saya CIP 3. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu CIP itu Cardano Improvement Proposal, dan di dalam dokumen ini tuh terdapat standarisasi untuk eh, developer di Cardano gitu ya. Jadi developer ketika mengembangkan di apps-nya, buat apanya, ya tentu merefer dengan aturan-aturan baku standarisasi yang ada di Cardano Improvement Proposal. Iya, thank you Bro Fadrian. Nah, ini sekarang kita udah set wallet. Nah, lalu nanti kalau mau lihat dulu isinya apa ya, ya boleh juga sih konsol atau langsung wallet aja. Nah, seharusnya nanti dia tampil ada sejumlah extension yang kita punya. Nah, saat ini kan saya punya ada yang ini Yoroi, ini Nami, lalu Flynn, lalu satu lagi seharusnya Eternal. Nah, kalau di Google Chrome itu saya cuma install 2 nih, Nami sama Eternal. Nah, itu cuma ada 2 nih. Jadi akan beda-beda ini tergantung di masing-masing. Atau kalau bahkan nggak ada wallet ya ini array kosong jadinya. Misalkan di incognito gitu, di private kan nggak ada tuh, ya dia kosong nanti jadinya. Cuman untuk handling yang seperti itu ya bisa di ini aja masing-masing sesuai selera masing-masing. Mau handle gimana kalau nggak ada wallet. Untuk di sini diasumsikan ada walletnya sih gitu. Nah, lalu kan kita udah set wallet. Nah, paling dibikin aja kalau misalkan wallet. Ini sambil ini ya. Misal kalau nggak ada no card no wallet gitu. Nah, lalu kalau dia ada kita looping nih. Terus kalau nggak misalkan di sini looping wallet. Mana sih? Wallet. Ya, kalau lagi ada misalkan ya untuk ini sih sebenarnya yang bagus itu direfaktor ke bikin komponen masing-masing, cuman untuk kebutuhan demo ya ya di satu page aja. Nah, jadi kalau dia ini wallet ini belum di set, jadi kan kita use state, tapi pertama kan dia pasti undefined nih. Nah, jadi kalau belum ada dia browsing for wallets, dia lagi ngeproses ini, seharusnya sih nggak akan kelihatan sih karena proses ini pasti cepet banget. Nah, tapi kalau jadi kalau nggak ada wallet nanti dia akan lock dan wallet gitu. Untuk ngetes misalkan di oke, tapi udah ditutup tuh. Jadi private window harusnya jadi locker dan wallet sih gitu. Oke, sambil lanjut ngoding, saya mau tambahin. Jadi ini yang di eh, codingannya Mas Aryadi ini ada di atas tuh ada use effect, ada use state, ada use effect. Jadi ini hook hook dasar di React gitu ya. Jadi teman-teman untuk memahami ini memang salah satu basic skillnya itu teman-teman udah harus bisa web development sampai React ya gitu.
ya minimal kalau hook itu pasti udah harus paham use state, use effect. Terus itu di bagian returnnya itu ada conditional rendering ya. Jadi kalau wallet Cardano-nya nggak ada, nanti dia ada tulisan teks itu ya no Cardano wallet Iya, gitu ya. ya kalau di project beneran mungkin misalkan di sini dia itu alih-alih ditulis kayak gini, ini kan banyak banget estetnya nih nanti. Mungkin di redirect ke Hmm, halaman lain, eh, buat buat ngarahin user buat install wallet dulu atau gimana. Itu tergantung project masing-masing sih. Nah, lalu barusan Oke. coba ya sambil sambil Bro Valerian ngebantu ngejelasin soal Tes tes, halo. ya halo. Oh ya, Oh iya. kenalin, nama saya Wida, Mas Ya, Alfian dan Mas Oh iya, halo, Riyadi. halo Mas Eh, Wida. ya, ini kita cuman bertiga aja ya, Mas. Iya, ya ini ini kontennya kita direkam sih. kelas Oh, private, Ya. iya Jadi ya, nggak bisa kontak. maaf ini. bisa dimanfaatkan Enggak, semaksimal ya. mungkin. Di Kebetulan, ya. kebetulan saya juga itu sih apa, ya sudah cukup belajar lah untuk pengembangan web. Jadi kayak use effect sama use state itu udah paham sih, Mas. Oh ya, nggak apa-apa buat yang lain Mm, bisa. mm, mm. Oh, Iya. mantap. Ya. Mm. Nah, ini Cuman, tadi eh gimana? sorry. Sambil sambil kan aja mas, sambil apa sambil ngoding nggak apa mas. Oh, nanti kalau ini kan nanti nggak, maksudnya nanti orang susah ngikutin ya. Oh oke oke oke, Hmm. siap siap. Anu aja sambil ngoding aja mas. Soalnya kan ini Oke, nanti biar teman-teman lainnya juga. oke. Ya, Hmm. tadi Hmm. setelah sambil ini, eh, jadi kan kita sudah punya list of wallets yang tadi di sini ada Hmm. 4. Sini kita mau looping, kita map aja list of wallets jadi button, lalu kita ambil wallet.name. Nah, ini, oh ya, kalau looping itu kan masih ada key yang unik ya komponennya. Oke, name aja, nggak apa-apa. Lalu supaya rapi, capitalize. Nah, supaya rada enakan dikit. Oke, ya, ini sih. Ya, kalau yang benar di refactor ke komponen masing-masing sih. Nah, ini nggak ada error, lalu kita sudah punya list of wallets. Nah, cuman sekarang pertanyaannya gimana kalau kita mau connect kan? Nah, ini bikin aja namanya on click di dalam di button ini. On click. Nah, on click ini kita pengen connect. Mungkin kita bikin function aja di luar connect wallet. Nanti kita mau lempar wallet. Nah, cara connect walletnya itu ini akan memanfaatkan asynchronous. Jadi bikin aja async function. Misalkan connect wallet. Dia akan menerima wallet. Kita kita nanti tampung langsung ke Lucid aja sih. Jadi nggak usah tampung ke wallet lagi. Jadi mungkin sini saya bikin satu step baru namanya Lucid. Nah, untuk menginitiate objek Lucid itu dia pakai lucid.new, lalu dia ini sifatnya promise, ini mesti await nanti. Lalu dia expect ada 2 parameter, satu provider, satu network. Nah, provider itu dalam kasus ini kita pakai block frost. Jadi kita bikin aja block frost. Block frost ini juga dari si Lucid. Nah, ini block frost ini itu ada URL sama project ID. Nah, ini dapat dari mana? Itu dapat dari block frost. Coba. Ini ada UI-nya Zoom, sorry kalau apa-apa. Nah, ini pakai blockfrost.io. Saya share linknya. Nah, kita kan yang akan connect ke Cardano Preview, jadi URL-nya kita pakai yang ini.
Ini di copy aja. Lalu biasa sih untuk project ID ini kita taruh di dalam .env aja sih. Jadi .env ini file yang menampung environment variables kita. Dan kalau di Next.js dia sudah bikinin, dia bisa otomatis kenal .env.local. Nah, cuman mungkin sebelumnya gimana dapetin si Blockfrost Project ID itu kan. Nah, itu kita login aja ke Blockfrost. Di sesi sebelumnya kita sudah sama-sama bikin sign up account harusnya. Tapi kalau yang belum nggak apa-apa, ini saya share aja, nanti nggak akan dipakai beneran sih. Maksudnya dipakai untuk kebutuhan ini aja. Jadi nggak apa-apa saya share kalau yang masih masih ragu untuk sign up atau belum sign up. Tapi nggak ada ruginya sih karena dia itu free. Hmm, preview ya. Sorry, saya agak close. Oke, ini saya tutup aja biar nggak bingung. Ini ada dokumen blog postnya. Nah, di sini bikin aja match public. Jadi syarat syarat supaya si Next.js bisa otomatis kenal itu depannya ada next public, lalu nama variabel kita misalkan blog post di ID gitu. Nah, ini ada blog post di ID, lalu si Next.js bisa kenal, kita panggil aja namanya proses dulu, public di ID. Nah, lalu ini parameter pertama yang kita support itu adalah blog post, lalu network itu preview gitu. Nah, untuk inisialisasi Lucid sebenarnya bisa nggak harus di sini sih, cuman supaya projectnya simple untuk kebutuhan ini ya di sini aja. Jadi sebenarnya ini bisa dilakuin sekali aja sih di awal banget gitu. Pas misalkan pas orang baru pertama kali visit halaman kita bisa langsung gini daripada nungguin orang connect gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ini di sini aja. Terus nanti kan rencananya kita akan passing parameter wallet ini kan. Nah di wallet ini ada namanya enable dan itu sifatnya juga promise yang akan mereturn wallet API. Jadi mau kita bikin aja konsep API, wallet API. Nah lalu ini yang mau dipasing ke Lucid, select wallet. Ini kan parameternya API, wallet API nih. Nah, itu yang dipakai. Nah, lalu terakhir tadi kita udah bikin, atau mungkin saya lebih, kita tampung user address-nya juga sekalian, misalkan user address. Jadi ini nanti untuk menampung address dari wallet yang connect. So, contoh kayak ini. Address-nya itu yang ini, ada DR, tes, dan seterusnya. Oke. Nah, di Silosit ada address, tapi sebenarnya address ini cuma alias ke string sih. Jadi terserah kalau mau pakai string boleh, ya biar enak dibaca pakai ini aja. Biar clear gitu maksudnya kalau ini address gitu. Kenapa kayak gitu? Karena si address ini juga dia itu sifatnya promise. Jadi daripada kita await terus nanti setiap kali transaksi ditampung dulu aja sekarang. Lucid, cara gimana itu lucid dot wallet dot address. Nah ini kan promise string. Jadi kita, oh ya tadi hampir lupa, ini set lucid, store address. Nah seharusnya nanti saat kita connect wallet, dia itu akan ngeset dua state nih, satu lucid, satu user address. Nah jadi mungkin kita bisa bungkus lagi. Jadi ya ini mungkin agak-agak mungkin bisa direfaktor dulu ke komponen misalkan ini itu namanya wallet connector ya. Ya kalau yang normalnya sih seharusnya ini ada di file lain sih. Cuman untuk kebutuhan ini bisa di sini aja nggak apa-apa. Kita bikin kita passing si wallet itu.
jadi di sini mungkin karena itu aja deh. Jadi nah, satu lagi kalau misalnya kita sudah connect, dia itu kan pasti akan ngeset si lucid ini. Jadi bisa diasumsikan kalau lucidnya diisinya dia itu sudah connect gitu. Jika sudah connect, kita mau nampilin apa dashboard kita nanti, tapi kalau belum connect, dia akan ngecek si state dari wallet ini. Ini nanti atau bahkan bisa pakai user address tuh. Nah, jadi nanti harusnya kalau kita udah connect, dia itu akan tampilin user address doang saat ini. Misal money, nah user address itu udah muncul gitu. Nah, tapi nanti kan kita yang mau kita buat adalah dashboard gitu. Mungkin kita bikin aja function dashboard misalkan. Dashboard ini reset. Nah, kenapa kayak gini? Jadi supaya memastikan sih Lucid ini yang di dalam dashboard itu pasti sudah terinisialisasi gitu. Oh ya, Mbak Lady, sorry. Boleh jelasin sedikit tentang Lucid sama Blockforce itu ya? Oke, jadi kalau Lucid itu salah satu library off-chain di Cardano. Jadi maksudnya dia itu membantu kita untuk mensubmit transaction. Nah, selain Lucid itu ada library yang lebih baru namanya Nest.js. Sebelum ini Bro Valdrian udah pernah session yang cukup komprehensif ya dengan Nest.js. Lalu kalau sebelum ada Lucid, sebelum ada Nest.js itu ada Cardano Serialization Library buatan Emolgo. Lalu ada library apalagi yang kemarin ini disebut sama Bro Valdrian. Cuman kalau mereka itu lebih low level. Nah, kalau kaitannya dengan block post apa? Jadi kan tadi ini pada saat kita initiate Lucid, dia itu memanfaatkan block post. Nggak harus block post ya, cuman kita memanfaatkan block post untuk mendapatkan informasi dari blockchain. Nah, informasinya apa aja? Nah, bisa dilihat nih di dokumennya si block post tadi. Gimana tuh? Sorry. Nah, ini ada misalkan kita mau query stress gitu. Jadi misalkan nih, misalkan gimana ya? Misalkan dari Lucid kan kita bisa nge-browsing UTXO di dalam wallet nih. Intinya itu aset-aset yang di dalam wallet sih. Misalkan contoh nih, di wallet yang saya connect, ini kan ada macam-macam aset aset dummy yang udah ada nih. Nah, itu sebenarnya di belakang layar dia itu memanfaatkan Blockros Call. Blockros ini salah satu provider yang menyediakan informasi itu dari blockchain Cardano. Ada yang lain sih, nggak harus Blockros. Karena apa nih, misalnya provider. Hmm, salah deh. Aduh, dari Blockros misalkan ada. Ya, ada provider lain sih yang nggak harus Blockros. Cuman yang paling populer Blockros dan kebetulan yang saya familiar juga Blockros sih. Gitu. Ada Opnios atau apa gitu yang lain yang disupport. Saya nggak ingat. Mesti di browse sih ini. Atau lihat di, ya gitulah. Oke, nah di dashboard ini kita mau buat apa nih? Jadi kan intinya saat ini kita sudah punya kontrak yang tadi yang bisa, kita cuma bisa dua action sekarang, deposit atau withdraw. Jadi kalau deposit nanti kita harus deposit ke dalam smart contract ini. Kalau withdraw dari smart contract ini dengan nge-provide parameter dapat key hash ini.
Nah, jadi kita bikin aja, misalkan eh, pattern tadi itu. Tadi, tapi namanya deposit, misalnya. Kliknya belum ada dulu, key-nya saat ini nggak usah, karena dia nggak looping. Nah, untuk deposit kita mau ngapain nih? Deposit ini, nah kita bikin lagi uh, yang hasil compilan dari script tadi itu di copy dulu, yang ini, yang panjang-panjang ini, compile code. Nah, misal kita tampung dulu aja di sini, misalkan uh, apa ya, smart contract misalkan. Nanti kan kita punya spending, kita punya minting, tapi saat ini baru ada spending sih. Nah, di sini kita baru mulai mau interaksi dengan uh, smart contract kita nih. Cuman dari ini pertama-tama kita butuh addressnya. Kalau enggak kan kita nggak tahu nih. Ini sebenarnya addressnya di mana. Nah, caranya gimana tuh? Ini kan smart contract kita ada parameternya, API hash. Jadi kita harus provide dulu parameter itu ke sini, lalu nanti baru bisa dapat addressnya. Nah, caranya itu misal uh, sini bikin, misal saya bikin saya tampung, nanti itu spending validator. Lalu nanti kan kita akan punya namanya contract address atau script address. Nah, ini mirip nih kayak kita mau nampung wallet address tadi. Cuman bedanya nanti kebutuhannya itu untuk si script address kita. Nah, itu kan ini dia ada nggak ini. Mungkin ditampilin aja di sini misalkan di dashboard itu ada div lagi. Sebelumnya kita udah nyimpen si user address itu, cuman sorry, cuman belum dipakai. Nah, ini kita pakai aja di sini. Misalkan address. Jadi nanti di dashboard kita itu ada wallet addressnya. Kita punya deposit. Nah, nanti kan kita punya beberapa action. Oke. Ya. Nah, kita punya user address, kita punya outbound quick. Nah, di sini si Lucid ada function namanya apply params to script. Dia ini fungsinya untuk meng, apa ya, mempassing parameter ke dalam script kita. Nah, to script string. Nah, ini nanti bukan berarti si smart contract
file code yang ini, byte code ini. Lalu kan kita mau passing 4 Nah, caranya gimana? Itu pakai langsung basic itu. Nah, ini makanya kita pakai lucid yang sudah terinisiat aja, jadi nggak usah ngecek-ngecek inclusive lagi. Nah, payment credential of address tadi. Nah, user address. Nah, itulah mengapa tadi disimpan dulu supaya nggak tiap kali transaksi ada wait lagi gitu. Walaupun ini sebenarnya ya cepat juga sih, tapi yang nggak apa-apa juga sekali aja. Nah, ini kita tampung sebagai podcast atau user PK, nggak masalah sih. Nah, itu oke. Jadi yang dia expect itu kan tipenya seharusnya string yang kita dapat dari sini. Tapi si payment credential ini returnnya credential. Jadi ini yang kita mau ambil itu hanya hash-nya aja gitu. Nah, lalu ini outputnya apa gitu? Outputnya string juga kan. Tapi ini belum jadi final script kita sih. Misal script deh. Dia ada satu step lagi si Lucid. Script. Tapi ini simpan ke spending validator. Dia ada tipe data namanya spending validator. Dia ada type float plus V2. Nah, kalau di Cardano itu ada float plus V1 dan V2 saat ini. Nanti ke depannya ada V3. Nah, kalau output dari si icon saat ini float plus V2. Nah, yakinnya gimana? Itu ada di float plus JSON tadi. Ini. Nah, ini float plus version V2. Gitu. Artinya float plus V2. Nah, spending validator. Ketika ada punya spending validator, bisa kita set aja. Atau bahkan mungkin logiknya nggak harus pakai use effect sih. Bentar ya, sorry, sambil coba-coba. Kita ini kan jadi nanti di saat kita pencet deposit, dia itu akan melakukan logic ini. Nanti mungkin kita bisa simpan value-nya, tapi nggak apa-apa. Simpan dulu. Kita mau konstruksi TX-nya. Caranya itu pertama-tama new TX, dia ini return TX. Lalu kan yang mau kita lakukan itu pay to contract. Nah, tapi pay to contract ini dia ini mencari address. Nah, berarti dari spending validator ini mesti kita derive address-nya. Oke, Lucy. Credential to address. Validator to address. Ya, validator to address. Nah, dia kan inputannya itu validator, script, lalu ini optional. Nah, nanti kalau ada staking kita pakai ini gitu. Tapi saat ini karena belum ada komponen staking, kita masih pakai ini. Nah, inilah yang nanti akan jadi promise kita. Enggak ya, langsung. Nah, itu kontrak harusnya ke address ini. Lalu apa nih yang mau kita kirim? Nah, kalau di Cardano itu, oke, ini ada output data. Jadi karena kita pay to contract, jadi harus ada datum. Sekalipun datum itu kita nggak pakai gitu. Saat ini kan datum kita void nih.
Tapi kita tetap masih kirim sesuatu, tetap apa, kirim aja data void. Nah, lalu baru asetnya. Nah, kalau di sini format dari asetnya itu record sih. Record, unit, Lovelace, sama amount yang bikin. Saat ini kan kita yang mau kita kirim tuh cuma Lovelace aja. Eda. Nah, karena dia bikin, dia itu, sorry, karena dia itu Lovelace, dia itu mesti satuannya Lovelace, nggak Eda. Jadi misalkan di wallet kita saat ini, dia itu ada berapa Eda nih? Ada 2000 EDA kan. Tapi kan kalau Lovelace itu berarti 2 juta, 2, ini tambah tambah 6 digit belakangnya gitu. Jadi 2 miliar. Tapi ya nggak, tapi kita nggak kirim sebagai itu sih. Kita paling kirim aja misalkan 42 EDA, tambahin aja 0,6 gitu. Sorry. Nah, tadi kan satuannya bikin. Nah, itulah kenapa tadi si ini kita masih pakai ESNext nih. Karena kalau defaultnya dia kan ES5 ya. Itu ada format yang nggak support gitu. Tapi ya bisa juga sih misalnya kita ada kebutuhan mesti pakai IS5 gitu. Di sini definisiin aja bikin lalu angkanya berapa gitu. Cuman kan karena ini bisa langsung ke gini pakai gini aja. Nah, pay to kontrak, kontrak. Nah, cuman saat ini belum ada logic validasi karena sebagai penerima di Cardano itu dia pasti menerima aja apapun yang dikirim oleh orang dia pasti terima nggak ada resipien validator gitu. Yang ada kan spending validator. Jadi nanti spending validator ini baru jalan saat kita withdraw. Itu tuh, oke, kenapa tadi seharusnya bisa disimpan sih, tapi nggak apa sambil sambil jalan aja. Cons X, close it. Ini harusnya dia kita promise dapat complete sih nanti. Nah, karena nanti kita punya beberapa action, mungkin ini kita pindahin dulu aja projectnya ke list of action misalkan. Nanti kan kita punya deposit dan withdraw. Ini harusnya list. Nah, saatnya kita baru punya satu doang sih deposit. Deposit, ini misal kontrak. Nah, baru ini misalkan. Jadi nanti di sini kita bisa mapping dari action. Nah, di sini pakai action name, double klik, kita bisa pakai constructive map. Nah, lalu outputnya apa?
Jadi kita submit di X, nanti kita buat ini fungsinya kalau gagal, kalau ada error di print aja, bisa saat ini. Ya di X, 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 misalkan. Nah, jadi nanti baik deposit atau baik withdraw, dia sama-sama lewatin jalur yang sama sih saat saat submit transaction. Yang ini adalah parameter konten. Ya. Nah, untuk setiap transaksi yang mau kita submit itu kita sign dulu. Outputnya promise setiap sign. Nah, dia promise, balikannya string. Nah, hasil output ini karena di Carol itu sifatnya deterministik ya. Jadi sebelum transaksinya disubmit, maksudnya saat transaksi disubmit, dia udah bisa langsung hitung di access-nya. Jadi ini value-nya itu adalah to access. Jadi kita return lagi. Nah, berarti saat submit, kita print aja. Ya, harusnya apabila berhasil, terus sampai transaction, ada error. Apa error? Oh, ada. Ya, karena dia itu map, masih ada key-nya kelihatan loh. Bikin main misalkan. Nah, deposit 42 EDA, saya dilihat detailnya ini kontraknya ke sini. Saat ini sih seharusnya kalau di browse itu belum ada. Kalau mau preview si Explorer. Nah, jadi di Cardano itu ada Cardano Explorer, ada beberapa service Explorer yang kita bisa nge-browse eh, kondisi di blockchain ada apa isinya gitu. Nah, ya, itu mah bukan. Harusnya copy, nah, ini adalah alamat script address kita gitu. Kalau saya sign aja. Biasa tunggu, kadang cepat, kadang sekitar 2 menitan baru dia finalize. Nah, sambil kita nunggu dia, mungkin kita bisa lanjut ke logic withdraw-nya. Kita bikin satu action lagi di sini. Nah, ya, withdraw. Nah, di withdraw ini apa nih yang mau kita lakukan? Ini mungkin kita simpan dulu aja. Coba ya, pakai. Jadi ini nggak dilakukan ulang-ulang gitu maksudnya. Cukup sekali aja.
Nah, ini kita simpan aja spending validatornya. Jadi berikutnya kita butuh, kita tinggal pakai state ini, address-nya juga. Tapi berarti dengan syarat si ini mesti udah ada objeknya, kalau nggak nanti ada potensi error. Nah, kita lakukan mirip aja kayak yang tadi, yang ini maksudnya. Kalau dia udah ada spending validator, baru deh dia tampil. Kalau enggak misalkan nggak ada. Nah, saat di sini kita apa yang mesti kita lakukan? Kita mesti gather di dalam kontrak itu, kalau kita mau collect. Nah, caranya elusif UTS set create address. Nah, dia itu balikannya list of UTXO promise. Jadi misalkan kalau belum ada, ya mungkin bisa di ini aja, di throw error gitu, misalkan throw empty address. Ya, artinya nggak ada yang bisa di collect nanti. Nah, cara collectnya gimana? Tuh mirip kayak yang sebelumnya. UTX collect from collect from itu list of UTXO sama redeemer. Nah, sekali lagi redeemernya kita belum pakai kan sekarang. Jadi itu bisa di sorry, ini UTXO bisa di provide pakai data void aja. Akhir komplit. Nah, kalau kayak gini nih, kira-kira ada yang kurang nggak? Ada yang kurang. Yang kurang tadi kan kalau di dalam kontrak kita tuh nggak validasi by extra signatories kan. Berarti di sini, walaupun transaksi kita ngelewatin yang namanya submit TX nih, ini kan kita sign. Tapi bukan ini yang dicari sama dia. Karena supaya supaya Parkias kita masuk ke dalam objek ke dalam list extra signatories ini, kita mesti secara eksplisit di lucet itu bilang namanya add signer. Add signer ini parameternya itu wallet address user address. Nah, ini jangan ketukar nih sama script address, nggak bisa nanti, harusnya error atau nggak bisa disubmit sih transaksinya kalau yang ini addressnya nggak valid. Hmm. Cuman mungkin buat mendemo kan, kalau misalkan gagal gimana, bisa kita komen dulu. Jadi kita nggak provide APS-nya, seharusnya dia nggak bisa withdraw. Nah, kita lihat nih errornya kayak gimana. Error. Ya, beginilah saat saat demo pasti ada something. Dan saya contekan aja yang dulu udah pernah dibuat. Dan mungkin kalau ada yang sambil ada pertanyaan, boleh boleh sambil nanya sambil saya troubleshoot ini. Silakan. Iya. Bu Aryadi tadi kan sebelum-sebelumnya tuh kita
eh, yang tadi ada codingan validator iconnya itu kan di-compile terus ada compile code-nya. Nah, itu di embed di mana ya di off-chain code-nya. Oh iya betul, itu yang ketinggalan. Untung ditanyakan. Nah itu kita mesti Nah, attach. itu paling penting tuh. Iya iya, itu untung ditanyakan. Nah ini ada yang kurang, kurangnya itu attach spending validator. Nah itulah mengapa tadi spending validator itu disimpan dulu supaya kita nggak usah ulang-ulang lakuin ini. Cuman ya sekali lagi logiknya bebas sih. Kalau kalau misalkan nggak bisa di cache gitu, nggak ini karena dia bisa undefined. Tapi untuk kondisi ini nggak mungkin ini sih. Tapi ya nggak apa-apa, ditambah. Oke, jadi ini teman-teman ini pertanyaannya paling fundamental ya. Itu kan kita coding smart contract gitu ya, bikin smart contract gitu. Terus di compile kan codingan kita. Nah, setelah di compile itu nanti akan outputnya tuh ada berupa seaborn hex lah namanya tuh ya, kode-kode heksadesimal gitu lah. Nah, itu tuh nanti yang akan kita embed ke eh, codingan front end-nya itu. Jadi mungkin pertanyaannya gini, gimana caranya integrasi gitu ya dari si smart contract-nya on-chain ke UI, ke front end-nya. Ya itu caranya. Mungkin boleh ditunjukin buat review tadi yang di bagian validatornya, Bu Aryadi. Yang di icon Jadi ya? di bagian validatornya, bagian validatornya itu compile. Nah, udah di compile tuh kita lihatnya di Bluetooth.json itu ya. Iya betul, di Perus JSON. Ya, nah teman-teman cari di sini yang namanya compile code Ya itu sesuai nama ya. script kita. Misalkan ini kan hello.spend. Ini ada di model hello, nama validatornya spend. Nanti kan kalau kita punya beberapa, ada beberapa di sini, title-nya beda-beda. Gitu. Oke. Nah, yang ini nih compile code ini yang kita embed di codingan front end ya. Mm-mm. Oke, boleh dilanjut. Oke, sorry sambil troubleshoot. Tapi itu best practice-nya yang compile code Seaborn itu disimpan di file env ya, Oh, biar tergantung aman ya atau kebutuhan, gimana? tergantung Atau kebutuhan boleh langsung masing-masing di sih. situ aja? Saya pernah lihat ada project yang strukturnya nggak kayak gini. Justru onsennya itu ada di dalam subfolder di dalam apa front end kita. Jadi dia itu ngebaca Plutus JSON-nya langsung gitu. Oke, nanti bikin subfolder aja gitu ya. Itu Bebas sih tergantung aman ya? ya ya itu tergantung kebutuhan kita sih. Oke. Kayaknya kita hari ini baru keburunya sampai coding off chain-nya ya, UI-nya. Kemungkinan nih, Sampai kemungkinan nanti nih. kelihatan hasilnya jalan, oke. Nanti kita open sesi Q&A sama discuss ya paling. Nanti Ya teman-teman boleh sebenarnya open. karena saya berusaha live code karena kalau ngikutin tutorial yang apa orang udah bikin codingannya lalu sekali ngebahas ini kan kayaknya overwhelm gitu. Tapi mungkin next session supaya lebih nggak ada error-error kayak gini, saya bagi seperti itu sih. Mohon maaf Iya, sebelumnya. ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa bro. Jadi kita juga tahu dari sisi front end-nya gitu ya. Gimana nge-build-nya. Soalnya kalau kalau semuanya coding smart contract gitu, kadang apa ya abstrak gitu ya. Ini ntar jadinya gimana gitu, ntar di UI ini gimana gitu mas, user masukin pakai redeemer kan istilahnya kan, masukin redeemer ini gimana gitu, itu Hmm. kadang suka bingung. Ya, Tapi bagus sih. kalau Nah, kalau dijelasin benar-benar semuanya komprehensif sampai front endnya dibuat ya, walaupun belum tentu gitu ya nanti smart contract programmer harus jadi front end juga, kecuali kalau jadi full stack. iya, Hmm. oke.
Ya, sebenarnya kalau mau ngebahas ini ya, cuman ya ini udah versi yang rada kompleks sih. Ini kan udah validasinya pakai Q juga. Kan. Udah nggak apa. Kita coba. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau nggak bisa, ada sih saya satu lagi. Kenapa? Coba dulu. Kenapa ini kayak error? Terus, Gila ya, ini baru cara konekin wallet ke aplikasi web ya. ya, Lumayan, nggak apa-apa. ya. Memang Coba kalau misalkan si withdrawal-nya nggak dipakai. Tadi kan kita deposit padahal udah sempat berhasil kan. Apa ya? Ya, errornya mesti dibaca pelan-pelan sih. Cuman no address type match full. Coba kita skip. Transaksi tadi tapi berhasil. Ya, berhasil. Oke, mungkin sorry saya cari contekan dulu. ini nanti di-share ada repo-nya juga ya, Bro Ya, Aryadi. repo yang dari sesi lalu nanti saya update juga sama yang kalau yang ini udah versi udah jalan itu ada di GitHub. Nanti mungkin saya share di Telegram aja kali daripada nyari sekarang. Oke. Ini udah pakai Q juga. Caranya coba kita balik pelan-pelan. Kenapa error? Sedangkan pertama kali dia nggak error. Betul. Oh, oh iya, iya. Dia nggak bisa. Dia nggak jadi pakai itu. Bener-bener. Ya, strukturnya jadi agak berantakan sih. Ini gara-gara use effect ini dia jalan bersamaan sebelum sebelum user berasa dapat. Tadi di bayangan saya dashboard ini use effect-nya ya gitu lah. Itu yang hmm, sintaks-sintaks yang US effects kedua itu kayaknya bisa digabung aja deh di atasnya. Yang ini ya, iya bisa sih seharusnya. Eh, Ya nggak apa-apa lah. Nanti saya rapiin. Mungkin nanti saya share yang versi ya, yang lebih rapi lah. Server address, server address, itu kenapa? Export. Hmm, no address type, no. Oh, itu. Oke, coba balikin. Nah, di Cardano itu dia itu deterministik. Jadi kalau misalkan ini udah berhasil, pada saat kita submit itu hampir bisa dipastikan dia itu sukses gitu.
Nah, cuman untuk mendemokan, misalkan kita lupa nih, nggak menambahkan signer tadi, eh, yang di sini nih text and extraction inventories-nya nggak ada Path.js-nya gitu. Nah, misal kalau nggak ada, nanti seharusnya ada di sini tampil error message-nya. Nah, di di kita kan logiknya itu ada trace, print, extra signatories, lalu langsung return-nya. Nah, sekali lagi kalau di icon itu statement, sebenarnya bukan statement sih, yang di baris terakhir itu adalah return value-nya. Nah, jadi kalau kayak gini, return-nya pasti boolean kan sesuai ini. Jika di dalam list ini terdapat path hash, kalau ada dia true, kalau nggak ada dia false. Nah, jadi ini validator return false, lalu extra signatories 80. Nah, itu apa? Ini extra signatories 80. Jadi kalau di dalam apa ya, onchain itu semua pakai seaborn. Nah, jadi mungkin kalau kita ke seaborn ini, seaborn ini kalau 80 ya kosong aja sih pasti. Nah, gimana gimana cara cara mendemokan apa yang lain misalkan ya. Ini coba-coba ya. Itu saya pakai address lain tuh. Jadi kita masukin pakiasnya wallet lain gitu. Coba-coba. Nah, saat kita withdraw, dia juga ada rejectnya. Lalu dia bilang SSC datoris isinya ini. Nah, ini seharusnya adalah this dalam format keyboard. Sorry. No scroll. Ini soalnya ada UI-nya. Nah, yaitu list. Nah, ini package-nya gitu. Ini package sesi wallet lain. Gitu. Ya, ini intermezzo aja sih. Maksudnya, apa sih sebenarnya yang di print di sini gitu. Gitu. Gimana nih? Kira-kira masih keburu nggak nih? Buat mungkin on-chain-nya kayaknya keburu sih. Cuman mungkin off-chain-nya nggak keburu sih. Nah, jadi kan, Hmm, kalau gimana? on-chain-nya minggu depan aja kita lanjutin. Ya maksudnya di next workshop aja gitu ya. Kalau saya Oke, sih kayaknya udah cukup, udah cukup ya, ya. berbobot juga materinya ini lumayan. Oke, ya mungkin jadi preview untuk minggu berikutnya. Jadi kalau saat ini kan kontrak kita menerima parameter 4GS. Nah, nanti yang mau kita lakukan itu kita mau minting token. Jadi nanti kita bikin minting validator. Kalau sekarang kan validator kita cuma spending validator. Nanti kita bikin minting validator. Mungkin saya bisa kasih lihat dulu aja tujuan akhir di showcase. Nah, ini bebas sih. Mau dalam satu modul bisa, mau kayak gini dipisah-pisah per modul bisa. Itu lihat nanti lah bagusnya gimana. Nah, jadi nanti kita bikin minting validator, lalu nanti hasil hasil minting ini yang menjadi parameter kita. Jadi nanti kita ubah nih kontrak kita. Kalau tadi kan nerimanya itu pakai hash. Nanti yang mau kita terima itu policy ID. Jadi kalau kita minting aset, itu kan ada policy ID. Nah, jadi kalau kita minting NFT, bisa dipastikan policy ID itu unik gitu. Nah, jadi itu yang nanti jadi key kita, alih-alih pakai hash. Jadi nanti seharusnya kalau benar, eh, tokennya itu bisa kita kirim ke wallet lain, dan wallet lain itu nanti bisa akses juga smart contract yang sama gitu. Tapi key-nya Saya cuma mau tambahin jelasin. hmm, Mungkin teman-teman di sini masih ada yang belum terlalu familiar ya sama apa yang namanya itu policy ID. Jadi ketika kita minting token, itu token itu nanti ada menghasilkan yang namanya policy ID. Jadi itu ini ID yang unik gitu ya. Jadi kalau minting token apapun pasti kalau kalau isi walletnya sama gitu ya, walletnya dengan wallet yang sama, dengan public yang sama dan signing key yang sama itu pasti policy ID-nya
Nanti ketika minting sama gitu. Tapi kalau pakai wallet lain, issuer lain minting token ya nanti policy ID-nya beda gitu. Jadi ini bisa dibilang policy ID ini sih ya sifatnya unik ya gitu. Iya, gitu. Kurang lebih Hmm. gitu. Nah, nanti jadi kita akan modifikasi kontrak lama kita, lalu juga otomatis modifikasi opsinya juga nih. Ya, gitu fungsi berikutnya. Dan yang outputnya yang tadi yang pertama yang showcase yang pertama kali di show itu. Oke, mantap banget nih. Ya, Udah mudah-mudahan lumayan ngebul ya. ya. Ya materinya daging banget ya. Kita jadi sekarang tahu, oh ternyata cara integrasikan dari validator ke blockchain ke UI front end-nya kayak gitu. Walaupun sekarang hasilnya masih cuma sekedar connecting ke wallet ya. Nanti mungkin minggu depan kita bakalan ngelihat yang lebih jelas lagi eh, efek-efeknya gitu. Ya, sebenarnya Berhubungan sama ini si validatornya. udah interaksi dengan on-chain sih. Jadi kan kita tadi udah attach spending validator yang saya sempat lupa lakukan tadi. Nah, Oh ya, spending yang buat withdraw itu ya. ya ini udah interaksi dengan smart contract kita. Kalau untuk deposit dia memang nggak ada validasi nggak ada validasi apapun. Nah itulah makanya di Cardano kan kadang suka ada orang komplain ya, dia salah ngirim gitu ke smart contract, nggak ngirim datum karena smart contractnya bakal nerima aja. Nah kalau kayak gitu ya udah, Hmm. fundsnya lost selamanya. Iya, iya. Oke, nah sekarang kita ada sisa waktu sekitar mungkin 20 menit gitu ya. Eh, kita buka sesi diskusi gitu ya. Kalau mau Boleh. diskusi, mau ada pertanyaan gitu ya. Ya, mungkin Mas Wida, Mas Boni gitu ya, ada tanggapan atau mau tanya langsung, mau ngobrol-ngobrol, udah boleh ini ya, ya udah boleh unmute. Siap, Mas. Ini Oke, anu sih gimana? Mas sama Hmm. mungkin eh, di luar dari topik ngoding nih Mas ya. Kan saya juga Hmm. belajar-belajar tentang blockchain gitu. Oh Sebenarnya iya. untuk sebenarnya smart contract itu case-nya itu bisanya untuk gimana ya Mas ya? Maksudnya case apa sih yang sekiranya itu kita perlu smart contract? Misal escrow mas, jadi misal nih contoh kayak Tokopedia nih kan dia ada rekening penampung kan, jadi nanti kalau hanya transaksinya si buyer dan si sellernya approve, baru dia cair uangnya ke seller. Contohnya kayak gitu. Misalkan. Cuman kalau Tokopedia kan nggak running di atas blockchain. Tapi misalkan kalau kita mau bikin blockchain, salah satunya bisa misalkan sebagai escrow tadi gitu mas. Tergantung logik dari Hmm, kontrak kita. kalau misalkan yang pembelinya itu nggak apa ya istilahnya nggak nge-proof gitu, apakah smart contract-nya Nah itu tergantung logik kita. Misalkan ada dispute resolution kan pasti dari Tokopedia-nya berusaha ngevalidasi kan si bayarnya jujur nggak nih gitu. Cuman kalau itu udah di luar, itu hmm, istilahnya udah di luar sistem sih malah. Nah, cuman maksudnya itu tergantung logiknya. Jadi misalkan logiknya simpel doang, dananya dibalikin lagi ke buyer gitu. Kan kalau smart contract tadi returnnya cuma true false tuh mas. Atau sebenarnya ada satu lagi sih, exception. Jadi kalau exception itu nggak crash, tapi dianggap sebagai false juga smart contractnya. hmm, oke, oke. Hmm. Jadi misalkan returnnya itu buyer approve and seller send item, send goods gitu misalkan. Tapi kan misalkan buyer approve-nya false. Jadi kan returnnya itu false tuh mas. Nah itu jadi nggak bisa dicairkan berarti dana di escrow-nya. Nah nanti misalkan si contoh lah si kita balik lagi sebut merek tadi udah terlanjur ya. Saya si Tokopedia itu. Iya, Eh, dia punya kita ada satu logik lagi dalam kontraknya misalkan if si Tokopedia yang ngakses dia bisa ambil fundnya misal gitu mas gitu. hmm, jadi tetap bisa ada penengahnya gitu masih bisa ya Mas, ya? Iya tergantung kebutuhan logik kita sih Tergantung mau kebutuhan logiknya. iya butuhnya sesimpel apa atau sekompleks apa gitu si smart contractnya.
Oke, oke, oke. Oke, Mas. Saya mau bantu jawab nih. Hmm, Eh, Kalau siap, Mas siap, Mas. Wida Ya. mungkin pasti sering dengar gitu ya, platform DeFi di Ethereum, di Solana, di blockchain manapun lah gitu, platform Iya, iya. DeFi. Nah itu kan DeFi Hmm, itu layanan keuangan yang terdesentralisasi kan. Jadi dia nggak ada kayak pihak bank, nggak ada betul, ya. siapapun lah gitu. Kenapa bisa gitu? Karena semuanya berjalan otomatis dengan smart contract itu. Smart contract ya. Nah, saya kasih contoh nih ya. Ini yang beneran ada gitu ya. Ya, jadi ini namanya Levy. Levy ini dia DeFi, platform peer-to-peer lending, borrowing juga gitu ya di Cardano. Gitu. Ya kan simple gitu ya. Ini intinya ada orang yang mau pinjem pinjem aset ada, nah, terus ada orang yang mau minjemin, ya kan. Nah ini saya di Hmm, sini posisinya ceritanya jadi lender ya, jadi rentenir gitu ceritanya. Terus ada orang mau pinjem. Nah tapi di sini konsepnya adalah kita nggak tahu nih yang pinjem tuh siapa tuh nggak tahu karena sistemnya tuh pool. Jadi pool itu dikumpulin dananya, iya, iya. gitu ya kan. Ini kan terus di sini ada order booknya gitu ya, kan. Kayak order book trading gitu loh. Iya. Ya kan konsepnya kita minjemin, tapi kan harus ada jaminan, ya. Harus ada kolateral. Nah, karena kan bisa aja kita udah minjemin terus Cardano kita nggak dibalikin gitu kan. Nah, jaminannya apa? Jaminannya itu di sini bisa NFT, bisa Hmm, token yang jadi jaminan gitu. Nah, misalkan ada orang mau minjem tapi dia pasang jaminannya token Snack. Ini token meme nih. Salah satu token meme paling hype di Cardano Snack. Kalau di dunia nyata ya di dunia real ya kan kita mau pinjam uang ke bank, pasti kan bank minta jaminan, kan minta kolateral. Nah, kolateral kita surat tanah gitu kan. Nah, tapi kalau di ekosistem kripto lah gitu ya, oke, katakan oke, iya, iya. jaminannya itu NFT atau token gitu ya. Nah, balik lagi ceritanya saya ini ada orang mau pinjam AIDA, tapi dia kasih kolateralnya si Smack. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah kalau kalau udah deal, kalau udah ketemu nih, udah deal, itu si token Smack-nya yang jadi kolateral tuh dikunci di smart contract. Nah, terus yang AIDA yang kita kasih itu kirim ke addressnya si peminjam tentunya kan dia meminjam ya. Wah. Nah, nanti kalau ini kan jatuh temponya 14 hari nih, 2 minggu ya. Kalau udah lewat 14 hari atau dia nggak ngembaliin, berarti kan kolateralnya yang kita sita kan. Kita ya dapat si token snack ini. Nanti si smart contract-nya otomatis ngebuka deh. Dia nge-unlock si token snack-nya, pindahin ke address wallet kita. Ya kan? Nah, Iya, mudah-mudahan. iya, iya. Nah, itu kira-kira Iya, logik iya, smart Mas. contract-nya kan udah kebayang gitu ya. Logik-logiknya ya logik-logik dasar gitu ya. Walaupun tidak sederhana Hmm, itu mungkin ya. Nah, ya itu sih mungkin salah satu implementasi smart contract kalau ditanya ini sebenarnya bisa bikin apa sih gitu ya. Ya salah satunya contohnya ini. betul, Atau betul. biasa kalau yang paling sederhana-sederhana tadi yang tadi dua area yang dijelasin ya, escrow atau enggak bikin auction biasanya gitu yang contoh-contoh smart contract ada sih contoh-contoh codingnya bikin escrow bikin auction gitu. Iya, Tapi yang paling biasanya kalau hmm, example di Cardano istilahnya vesting sih biasanya. Vesting. Cuman kalau oh ya di pasti. kita kan di dunia non blockchain biasanya nyebutnya escrow. Nah, ini saya lihat ada pertanyaan dari Bro Boni. Bisa jelasin soal policy kontrak, Mas, dibuatnya seperti apa? Nah, kalau example dari smart contract yang kita jelasin barusan, maksudnya yang jelasin Bro Valdian sama saya barusan itu kan contohnya spending validator. Nah, nanti kan yang mau kita buat itu ada lagi namanya minting validator. Nah, kalau minting validator itu outputnya eh, policy ID. Mungkin ini kali ya yang dimaksud nih. Nah, jadi contohnya kapan kapan kita butuh butuh minting validator.
Misal kita mau ngemin NFT, tapi kan nggak bisa semua orang bisa minting kan, hanya yang di whitelist gitu misalkan. Jadi misal di minting minting validatornya itu ada parameter whitelist gitu. Nah jadi yang ada di dalam list itu aja yang bisa ngemint gitu contohnya. Mudah-mudahan menjawab Bro Boni. Jadi minting validator itu outputnya policy ID atau mungkin gimana maksud pertanyaannya policy policy apa nih? Yang saya tahu itu sih policy ID dari aset yang kita minting. Kalau minting gitu, Misal, nggak sih? Nah, kalau ini tergantung logik Minting. kita lagi. Kalau NFT ini kan pasti cuma boleh satu nih. Nah, jadi misalkan di logik kita, kalau ini ya mungkin langsung ini aja sih. Kalau di blockchain itu ya ini saya hanya, kasih lihat ya. ya sorry, di blockchain itu hanya ada satu sumber sumber unik yang hanya bisa digunakan sekali, yaitu namanya UTXO. Itu ada hashnya kan, UTXO hash. Nah, jadi UTX itu kalau sudah dikonsum, nggak akan bisa dikonsum lagi. Nah, jadi biasanya orang pakai hash TXS dari UTXO itu sebagai inputan untuk minting NFT. Jadi bisa dipastikan itu cuma bisa dimint sekali doang gitu. Jadi fleksibel atau enggak itu tergantung tergantung logik kita. Misal kita allow by public hash gitu yang sederhana kayak kontrak yang kita punya sekarang. Jadi asalkan yang ngemin itu si wallet A public hash-nya dia bisa ngemin terus gitu misalkan gitu. Atau misalkan logiknya by time juga. Misalkan dia itu bisa minting sebelum tanggal tertentu gitu. Itu tergantung kebutuhan bisnis sih. Gimana sifat si ininya, logiknya. Iya, sekian sih Bro Adrian. Gimana? Oke, ya berarti itu policy minting lah ya. Aturan-aturan yang dibuat untuk minting itu ketentuannya gimana gitu ya. Ya, sebelumnya Oke, kan kalau jadi setelah minting token itu nanti kan token-token pasti punya parameter-parameter seperti ini ya, terutama policy ID, terus aset name-nya apa. Ini dalam Sibor ya. enggak Kalau sih, diterjemahin ini namanya apa gitu ya? aset name Kadang itu logat ASCII apa? aja sih. ASCII aja sih. Misalnya itu Cardano Logat kan. Itu kan Kadang 43C, logat. 61 itu A. Itu kan misalnya di aset name kan 43, 61, 72 kan. 43 itu C, 61 itu A. Itu ASCII aja itu. Oh iya, pasti ya. Oke, Ya. oke. Oh iya, ini kan ada istilah-istilah, ada terminologi atau terminologi mungkin nggak terlalu familiar gitu ya, kayak tadi contohnya Paki hash gitu kan, signing key gitu ya. Paki hash itu maksudnya public key kan. Iya, dia itu representasi lain dari address kita gitu. Dari address sih, Gitu address ya. apapun. Ya. Kecuali, nah jadi mungkin saya bisa share screen lagi ya, izin. Oke. Saya cari dulu halamannya. Nah jadi kalau di Cardano itu di kredensial kita, ini address, dia itu ada dua jenis. Satu payment, sorry, maksudnya si payment kredensial kita ada dua jenis. Satu itu kalau di Icon istilahnya verification key kredensial, satu script kredensial. Nah, tadi itu yang kita pakai ini kalau di wallet-wallet kita itu namanya verification key kredensial. Lalu tapi kalau kita bikin kontrak itu masuknya ke sini tipe datanya. Kalau nama yang resminya itu ada di dokumentasinya si eh, di sini sih. Nah, saya cari dulu bentar ya di script kontrak. Itu saya share dulu bentar. Script konteks maksudnya. Nah, ini saya share dulu. Di sini kan ada text info. Nah, ini tipe data yang besar sih, mesti di di browse ya mesti pelan-pelan dicerna pelan-pelan. Nah, di sini dia itu ada podcast. Ya, kalau ini agak agak kurang ini sih istilahnya. Di ini ada istilah yang agak beda gitu sama icon. Jadi si icon bikin strukturnya sama, cuman namanya agak beda gitu. Kalau di icon contoh nih, misalnya kayak ini, dia kan namanya text info input. Kalau di icon tuh namanya input saja, kayak gitu-gitu sih.
Tadi kan ini berarti di input, transaction input, output, address, harusnya kredensial. Nah, kalau di icon itu kan namanya verification key credential dan script credential. Kalau si Haskell, kalau ngoding pakai Haskell itu namanya public credential dan script credential. Nah, public hash itu yang ini maksudnya. Gitu. Ini bahkan dia namanya public hash. Cuman kalau ngikutin training dari Imurbo kan udah kebiasaan gitu nyebutnya public hash. Walaupun si icon nggak ada istilah public hash. Gitu, gitu sih. Oke, itu aja. Oh ya, sorry saya masih agak bingung. Jadi Pubkey hash itu sama dengan verification key ya, atau Iya, wallet kalau address. kalau di Haskell itu namanya public credential tipe datanya. Tapi kalau di icon itu nyebutnya verification key credential. Cuman tadi kan Oh, mungkin sorry nih saya share lagi. Nah, kenapa mungkin pertanyaannya ya, kenapa di codingan kita kok nyebutnya public hash? Padahal di icon tadi katanya nggak ada public hash. Nah, ini review lagi sih. Di minggu lalu kan kita ada bikin alias nih. Ini kalau di Node di TypeScript juga mirip sih type apa sama dengan apa. Nah kalau si icon itu dia bentuknya kayak gini sebenarnya case-nya. Nah kan agak kurang enak ya, maksudnya panjang gitu. Hash dan seterusnya. Ini outputnya sebenarnya by string gitu. Nah ini verification key. Tapi kita nggak bisa nyebutnya verification key doang. Nah, dia harus gini gitu formatnya. Jadi kayaknya ada pertanyaan lagi ya? Enggak ya? Enggak lagi. Reponya oke, nanti ya saya share reponya di Telegram. oh ya, Mas Bida udah gabung ke grup Telegramnya belum? Sudah, Mas. Oh udah ya. Oke. Ya. Sudah. Cuman Oh ya. sebenarnya kan kayak case-case yang untuk smart contract itu tadi kan itu ya Mas ya apa? Masih bingung di apa sih? Gimana sih bikin apa kayak yang dibikin orang-orang itu smart contract-nya kayak WMT terus yang lain-lainnya itu kayak gimana sih? Nah, Itu kalau yang masih masih apa? Cara kerjanya itu kayak gimana gitu loh. Kok kok ada project-project yang apa? Apa ya kalau nggak salah itu yang di Cardano itu ada yang sewa rumah tapi nggak perlu ada apa penengahnya gitu kan dia bisa langsung apa bisa langsung bayar pakai smart contract itu keren sih. RWA NPO, ya. NPO bukan? Iya, apa ya lupa aku. Pernah lihat. Ya, itu biasanya kombinasi sih. Kalau nyebut misalkan tadi WMT itu kan pasti ada minting validator. Nah, dia pasti ada validator lain, ya pasti ada rekening penampung kan, eh, address penampung lah. Itu pasti spending validator itu. Lalu kalau misalkan dia itu bisa di stake, ya pasti ada staking validatornya lagi itu. Gitu. Biasanya kombinasi sih. Satu DEX itu pasti ada bisa 9 10 kombinasi script sih. Nah, mungkin lebih bahkan tergantung tergantung kompleksitasnya. Kalau di grup apa komunitas gitu ada nggak sih Mas yang maksudnya kayak iseng-iseng ngerjain apa gitu Apa ya? ditaruh di Baru di GitHub sini gitu doang. terus apa gitu Oh, pengen ini aja. pengen Baru ini kolaborasi. kita baru belajar ya nih. Ada Baru namanya, yang ngoprek-ngoprekin ini. tapi Tapi bukan di luar ya banyak ini ya. ya, bukan di Indonesia, namanya Awesome Icon. Nah, saya cari repo. Saya share dulu. Hmm, Sama ini Mas, Gimbal Labs ya cari itu. Itu juga nah, komunitas developer yang suka live coding, eksperimen bikin sesuatu.
Kalau di Indonesia Iya, pernah. kayaknya baru kita doang. Hmm. Nah, ini Ini Kalau pun yang kita masih Gimbalex itu baru kan banget pakai, ya. hmm. Kalau yang dulu-dulu itu aku ngikutin sih Mas, yang masih pakai Haskell itu loh. Ya, itu kan, Oh ya. oh, dulu ngikutin yang Haskell itu kan agak rumit. Biasa pakai JavaScript kan, kayak JavaScript itu lebih. Nah, ini kan sekarang mulai muncul tuh. Ada Mesh.js, terus bisa pakai Next.js dan lain sebagainya kan, jadi lebih familiar lah ketimbang harus pakai Haskell gitu. Masih dulu ikut Emurgo ya. Iya, yang waktu pertama-tama dulu sih Mas. Oh Dulu ya. sempat Kita coba-coba yang kita Haskell juga gitu. alumni Emurgo nih. Plutus gitu. Hmm. Saya sama Aryadi juga alumni Emurgo. Oh. iya, cuman kayaknya Bro Fadrian duluan deh. Saya kayak angkatan yang setelah Fadrian sih. Hmm. Oh ya, saya izin share screen masih penasaran sih sama tadi apa terminologi ArchiHash tuh kan kalau kita kan belajarnya dulu benar-benar apa ya dari awal tuh dari CLI-nya banget gitu kan. Sampai Nah, sekarang saya tuh masih kalau belum CLI ngerti agak gitu. CLI agak beda tuh. Cuman underlying-nya sama sih harusnya. Nah ini kan ada namanya payment fee key ini kan. Ini kan verification key kan. Iya. Ini bukan ini maksud ArchiHash. Saya agak lupa sih. Antara antara signing key atau kayaknya iya sih. Iya itu harusnya. Itu kan payment verification key itu. Nah, cuman ini kan bentuknya CyberHex nih. Kadang dia itu mesti diolah lagi gitu. Kalau itu saya juga nggak hafal sih. Biasanya kalau lagi bikin ini aplikasi ada error baru dicari sih. Oh ini formatnya salah gitu. Oke, oke. Dan kalau dari Lucid formatnya kan udah bukan Cyborg gitu maksudnya langsung gitu. Kayak tadi kan kita manggil manggil apa address to credential atau apa tadi. Saya sendiri juga nggak ingat sih. Biasa sambil browsing-browsing di itu di auto completion. Oh ya ini saya share sedikit ya. Jadi ini di Cardano tuh sekarang udah lumayan bagus-bagus ya toolsnya. Ada yang namanya Demeter, Demeter.com. Jadi ini apa ya kayak semacam cloud service gitu. Mungkin kalau di web tuh kita taunya AWS, Google Cloud kayak gitu-gitu ya. Nah jadi Demeter ini cloud service khusus untuk tools-tools Cardano gitu. Nah jadi di sini ada apa aja? Eh, ini ya kalau teman-teman pakai akun bisa bisa bikin akun baru kayak Gmail, nah, terus bisa pakai free, tapi ada limitnya. Limitnya dihitungnya per DCU. Nah ini tuh saya di sini pakai Node sama ada Workspace. Nah ini kada Node ini dia ngabisinnya 11 DCU per menit. Kan ini ada DCU limitnya gitu ya. Nah, terus selain Cardano Node sama Workspace, oh ya, jadi Workspace ini dia nanti teman-teman di sini bisa punya kayak semacam dia bisa punya IDE, VS Code, tapi dibukanya ya secara online ya, bisa langsung dari browser gitu. Nah, terus si VS Code-nya ini bisa diinstal-install macam-macam gitu ya. Misalkan teman-teman mau langsung apa pengen nyoba iCan tapi nggak mau di lokal gitu ya. Jadi iCan-nya kita bisa install iCan, mau nyoba Rust bisa nyoba Rust gitu ya. Bisa ya bisa ada Node.js juga atau Plutus bahkan. Cuma kalau yang Plutusnya agak berat, jadi harus pilih si workspace-nya servernya yang 8 giga. Nah, ini kan saya medium 4 giga nih. RAM-nya. Info tambahan, perusahaan yang ngerilis Demeter ini perusahaan yang sama yang ngerilis Icon, cuman antara timnya sama atau beda saya kurang tahu sih, tapi perusahaannya sama, CTX5. Namanya TX5. Jadi Ya. ini TX5 nih ya lumayan punya reputasi lah di Cardano karena ya ini dia juga kan proyek-proyek ini juga bagian dari hasil dari proyek Katalis ya. Mereka bikin proposal,
terus ide-idenya apa, idenya mau bikin tools, bikin SDK, bahasa programan baru, nah itu mereka bikin proposal, terus ngajuin funding, dapat pendanaan, jadi ini hasil-hasil dari pendanaan di proyek Katalis ini sebenarnya, contoh nyatanya. Nah, ya ini macam-macam ya toolsnya ya. Ini Opnios ini kayak semacam API kayak mirip kayak Blockforce juga ya nggak sih? Kayaknya ya, Opnios. Kupo juga. Cuman saya belum pernah nyoba sih. Soalnya yang paling populer Blockhost dan rasanya nyaman aja, jadi belum pernah nyobain yang lain. Banyak ini yang bisa dieksplor tools ada, cuma ya nanti lain waktu lah kita coba. Iya, Itu berkembang aja terus. teman-teman. Jangankan Ya, jangan semangat ngoprek. jangankan jangankan multi project, icon aja tiap berapa minggu ada perubahan baru. Wah, cepat juga ya. Iya, Hitungannya minggu ya. pernah dia 1 bulan tuh rilis 3 versi. Wah, gila. Lebih cepat dari Next.js. Enggak juga sih, ya kadang kadang tahu sih, nggak tentu deh. Sempet sempet agak lambat, sempet berapa bulan udah nggak ada update. Tapi pernah 1 bulan 3 versi gitu. Jadi nggak tentu sih. Iya. Oh iya, Mas Wida sama Mas Boni nanti tolong kirimkan address wallet kalian ya. Jadi nanti ada ada giveaway ya untuk apresiasi gitu ya, karena udah niat belajar, udah mau bertanya gitu. Oke, jadi thank you semuanya. Kita sudahi workshop kali ini. Nanti kita akan lanjutkan workshop Aiken part 4 di lain waktu. Stay tune terus di channel Telegram Cardano Community, Cardano Developer Community Indonesia. Ya, thank you semuanya. Thank you juga Mas Aryadi. Yo, thank you Eh, semua. Ilmunya daging banget. Dan tadi udah live coding ya. Lumayan live codingnya panjang. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa lagi.